Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afra Sahrir dari Kesmas A. Baiklah, saya ingin menjelaskan tentang lipid atau biasa disebut dengan lemak. Yang ingin saya jelaskan tentang lipid yakni fungsinya, klasifikasi, kecukupan, akibat, kekurangan dan kelebihan, dan jenis pangan sumber. Lipid adalah kelompok senyawa yang larut dalam pelarut organik seperti bensin atau kloroform, namun biasa tidak larut dalam air. Kebanyakan lemak bisa disintesis. Asam lemak esensial harus diperoleh dari makanan. Lemak harus sekitar 30% diet. Kelebihan lemak jenuh bisa menaikkan kadar kolesterol dan berkontribusi pada penyakit jantung. Definisi lain dari pengertian lipid adalah suatu senyawa yang bersifat hidrofobik, terdapat dalam sebuah bagian tubuh serta dapat diekstraksi dari materi hidup dengan menggunakan pelarut non-polar seperti kloroform, benzena, dan etil ether. Adapun fungsi dari lipid yakni yang pertama, lemak menghasilkan energi. Yang kedua, lemak dibutuhkan untuk penyerapan, penyimpanan, dan peredaran vitamin A, D, E, dan K yang ada dalam tubuh. Yang ketiga, lemak menyediakan asam lemak esensial. Asam lemak adalah bagian dari struktur kimia lemak. Ada 3 asam lemak esensial yang harus datang dari makanan, yakni asam linoleat, asam linolenat, asam arakidot. Asam lemak esensial perlu untuk pertumbuhan dan fungsi otak yang tepat, terutama pada bayi. Yang keempat, yaitu lemak memberi bantalan untuk bagian tubuh internal seperti hati. Lemak yang di bawah kulit bertindak sebagai insulasi untuk membantu tubuh menjaga suhu internal yang konstan. Yang selanjutnya itu fungsi dari lemak. Lemak juga memberikan esensi kenyang atau perasaan kenyang. Adapun fungsi lainnya itu isolator panas dan pelindung organ penting, bahan penyusun, member sel atau organel, dan lipoprotein. Adapun tipe lipid yaitu simple, kompleks, dan derivative lipid dan etil alkohol. Tipe dalam makanan itu di makanan dalam bentuk trigliserida atau gliserol dan asam lemak, dan itu terdapat 95%. Yang kedua itu fosfolipid. Yang ketiga kolesterol, dan yang ketiga yang ketiga itu terbagi menjadi 3, itu tipe asam lemak. Itu saturated itu asam lemak jenuh. Yang kedua itu asam tak jenuh, dan yang ketiga itu asam lemak tak jenuh ganda. Asam lemak jenuh itu biasa terdapat di bahan makanan yang padat seperti kelapa, coklat, dan sebagainya. Dan asam lemak tak jenuh itu
ada dalam makanan alpukat, minyak zaitun, dan sebagainya. Adapun kecukupan lemak seperti yang tertera dalam layar PPT ini tentang sesuai dengan usia-usianya. Adapun akibat kelebihan lemak dan kekurangan lemak itu, kelebihannya itu dapat menyebabkan penyakit jantung koroner, obesitas, dan kanker. Adapun kekurangannya itu dapat membuat kebodohan, marasmus, GVA, dan defisi vitamin D, E, dan K. Obesitas. Saya ingin menjelaskan tentang obesitas. Obesitas itu merupakan suatu peningkatan massa jaringan lemak tubuh yang terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara asupan energi dengan keluarga energi. Obesitas merupakan penyakit kronik multifaktorial kompleks yang berkembang sebagai hasil dari interaksi genetik dan lingkungan yang melibatkan perilaku sosial, kebudayaan, psikologi, metabolik, dan genetik. Dan sumber lipid inilah sumber lipid yang tersedia dengan layar. Baiklah, saya ingin pertanyaan tentang lipid, yaitu apa manfaat lemak tak jenuh. Manfaat lemak tak jenuh itu yang pertama, meningkatkan kolesterol baik HDL, membantu pertumbuhan sel-sel baru, mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke, dan membantu menjaga berat badan. Dan yang kedua itu, pertanyaan yang kedua itu, apakah lemak jenuh baik untuk kesehatan? Bila lemak jenuh dikonsumsi secara berlebihan, maka dapat meningkatkan risiko terjadi berbagai penyakit berbahaya, salah satunya itu penyakit jantung. Dan kandungan di dalam lemak itu apa saja? Itu lemak itu disusun oleh beberapa unsur, di antaranya unsur karbon atau C, hidrogen, dan oksigen. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.